Waskurhu wa qad zadaka. Yang penting banyak bersyukur sajalah. Hari ini dapat untung hanya 100.000, ya bersyukurlah saja. Alhamdulillah bisa buat beli beras ya 1 kilo, beli garam, beli cabai, beli bawang, beli terasi, beli ikan asin, beli uceng, beli melinjo ya, beli apa dage itu kan, dage itu dage tah macam kampul dage. Zaman dulu mah kalau sayur asem tuh ada dagingnya dulu mah ya. Sekarang udah gak ada dage ya. Iya, kumpul. Syukuri saja. Wa qad zadaka, maka nanti Allah akan menambahkan rezekimu lagi. Syukuri saja. Salim iyaka wal khalq ilaih. Serahkan dirimu dan semua makhluk yang ada kepada Allah. Silakan Allah yang memutuskan. La ta'tarid alaihi fika wala fi ghairika. Jangan engkau membantah, jangan pernah menolak apapun keputusan yang Allah berikan kepadamu dan kepada orang lain. Allah ngasih rezeki yang banyak, orang jadi kaya, kamunya jangan merah matanya. Jangan tersinggung, jangan sakit hati ketika tetanggamu jadi kaya. Dan kamu jangan nangis kalau hari ini tidak dikasih uang oleh Allah. Ya sudah, diam. Nabi saja gue pernah mengalami kok. Dalam keadaan di embargo, nggak boleh dagang, nggak boleh beli segala macam. Di kota Makkah, lapar, bukan main. Ambil batu, diganjel perutnya kok, selesai. Iya, nggak cengeng kok. Nggak kayak kamu, cengeng banget sih. Iya, yang biasanya sehari dikasih uangnya 500.000 buat belanja nih, istrinya. Begitu kasih 50.000 sehari, langsung minta cerai. ada, tapi tidak seluruhnya kok. Nggak tahan kan. Ya nggak usah sedih lah. Semuanya oke, terima, alhamdulillah masih ada, masih bisa makan. Ya. Jadi jangan melawan apapun putusan Allah. Kamu dikasih miskin jangan nangis, tetangga dikasih kaya kamu jangan sakit hati. Ya udahlah, bokat rezeki ini tangga. Ini tidak bisa dihindari. Ketika kamu warungan sembako, tetangganya bikin sembako lagi, tersinggung gak perasaan kamu? Jujur aja dah. Ternyata warung tangga yang buka lebih laris, sampai warung kamu gak laku. Sakit hati gak? Jujur aja. Tetap kamu melawan keputusan Tuhan kok. Mau giliran, mau. Nggak mau giliran tuh nggak mau. Kamu udah 10 tahun cukup makan, sekarang tanggamu nggak mau. Pengennya kamu terus yang makmur, tangga biarin bangkrut, kan begitu maunya. Sampai ada anak lebih pintar aja nggak terima. Ya kadrega itu turunan kiai kan, kadrega turunan gembel, mungkin kata batu nenom kan mereka. Ada anak bisa ngaji jadi kiai juga disepelekan. Lihat garis itu bapaknya nggak ada. Bapaknya tukang becak, kakeknya tukang macul, kakeknya nggak ada. Watu nom. Akan tumbang nggak bakal lama aja tuh. Urusannya apa? Itulah dirimu itu. Ya sulit sekali ya untuk dijelaskannya. Dan engkau pasti merasakannya kok. Ya, itu namanya la ta'tarid alaihi fika wala fi ghairika. Al-qaumu yuriduna ma'allah azza wa jalla la yuriduna ma'allah azza wa jalla iradatan wala yakhtaruna ma'hu ikhtiaran. Orang yang sudah benar itu, kalau sudah tingkatannya waliullah, seorang sufi yang sudah hatinya jernih, al-qaumu itu maksudnya. Ya, bukan kaum sembarang kaum, al-qaumu itu al-mu'arraf al.
itu selalu mereka tidak pernah punya keinginan apapun kepada Allah. La yuriduna irodatan, sudah tidak punya keinginan apapun. Nggak ingin kaya, nggak ingin sehat, nggak ingin pinter, nggak ingin jabatan, nggak ingin. Wala yakhtaruna ma'ahu ikhtiaran, dan juga tidak pernah memilih. Jadi gimana? Ya terserah Allah aja, pilihkan. Iya. Nih, Pak Haji, ada 4 calonnya nih. Ada 2 bidan nih. Mau kalau dilamar sama Pak Haji. Ada 2 bidan. 1 bidan ni A, 2 bidan ni Ro. Dia nggak milih. Yang mana? Ya terserah Allah, mana yang baik. Sampai sakit pun ditanya, pengen sembuh nggak? Enggak. Pengen sakit nggak? Enggak juga. Maunya apa? Ya terserah Allah aja. Kalau wayahana sakit ya kita jalani aja. Kalau sembuh ya kita syukuri aja. Saya ingin mengatakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya hidup ini ketika engkau sudah tidak punya keinginan apa-apa. Karena di penghujungnya Anda tidak akan pernah kecewa. Karena kekecewaan itu bersumber dari keinginan yang tidak tercapai. Saya kecewa nggak jadi bupati? Kecewa nggak saya tidak jadi bupati? Sebabnya apa? Yang kecewa siapa? Nah gitu. Nah orang miskin pun dia tidak akan kecewa jadi orang miskin. Orang miskin yang kecewa itu adalah mereka karena mereka ingin kaya. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kekecewaan. Dan kadang-kadang semua keinginan-keinginan yang engkau mintakan kepada Allah, wahai hamba Allah yang baik hati, coba dengarkan dulu. Semua keinginanmu yang kau lambungkan kepada Allah dengan doamu, istighosahmu, permintaanmu, tiap mencerit-cerit manggil-manggil Allah, ya menyampaikan keinginanmu. Ketahuilah terlalu banyak fasilitas yang Allah berikan kepadamu di luar keinginanmu itu, dan tidak pernah kau inginkan. Kau nggak pernah pengen punya mata kan? Kamu nggak pernah pengen punya telinga kan? Kamu nggak pernah kan punya kumis kan? Jadi Mustafa pengen kumis nggak? Jadi keinginan-keinginan yang terlalu banyaknya sendiri. Kalau nggak dikabul 1-2, terlalu banyak Allah memberikan banyak nikmat yang tidak pernah kau mintakan kok. Kurang seberapa lagi kebaikan Tuhanmu. Iya. Apa yang terjadi? Ya, yang fasilitas yang berlimpah ruah pada dirimu tidak pernah kau mintakan kok. Ya, semacam itu. Dan tidak pernah milih. Kenapa tidak pernah milih? Nanti begini pertanyaannya, kenapa nanti engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat atas segala amal perbuatanmu? Sebabnya semua yang kau lakukan itu pilihanmu. Tetapi ketika aku di depan malaikat ditanya, kenapa kau bikin pesantren cadang pinggan di cadang pinggan? Kenapa engkau melakukan ini? Akan saya katakan, emang malaikat, ini semuanya bukan kepilihan kau. Aku hanya melaksanakan kehendak Allah. Diterusin nggak pengadilannya nih? Selesai. Ya kalau salah silakan yang memilih, yang milih Allah kok. Ya semacam itu kira-kira. Andaikan sekarang karena banyak kiai yang mengharuskan wajib ikhtiar, wajib berikhtiar. Silakan memilih, betul nggak? Oke. Andai kan mereka mengatakan bahwa ikhtiar itu hukumnya wajib secara syariat, oke saya turuti aja. Oke. Milih nggak? Nggak bisa. Ini syariat harus milih. Oke saya milih.
Setelah itu saya ditanya, apa pilihanmu? Akan kujawab, pilihanku adalah tidak memilih. Selesai. Tidak milih pilihan bukan? Ya udah selesai. Golput pilihan enggak? Pilihan. Iya. Iya, memilih. Tidak memilih kan, memilih untuk tidak memilih, kita ajakan. La yahrusuna ala talabi aqsamihim. Mereka itu, para aulia itu tidak pernah ya ngoyok banget sih ya meminta rezeki kepada Allah itu. Ya, kalau kamu kan 308 ya rosak tuh ya. Berapa? 8 ya. Setiap habis sholat ya. 308 kali 3 berapa tuh? Kali 5. Cok itu. Engkau memanggil-manggil Tuhanmu ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Minta rezeki. Para aulia tidak pernah minta rezeki kok. La yatlubuna la talaba ala aqsamihim. Wa la yanzuruna ila aqsami ghairihim, dan juga tidak melihat kepada rezekinya orang lain kok. Aqsam itu artinya rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sugi-sugi ya melarata. Jadi artinya bahwa kita belajar untuk tidak mengintai kekayaan orang lain. Ya udahlah, ngapain sih? Kok orang beli mobil Avanza saja. Saya bilang beli Avanza. Kok ya beli. Barang payah jadi mobil Avanza. Udah. Terus lagi mobil Innova ya. Oh ya kan, kok barang ibu anak tadi mobil Innova. Barangkin mobilnya BMW, kok ya beli barang. Akan bisa habis kok. Terus mau dengerin dia bilang aja. Tinggal dia aja, ya udah ya. Udah kan. Terus maunya apa? Jadi artinya bahwa kalau nafsu mah hanya setan mah berbisik-bisik kok. Tapi kalau manusia menggoda bisa menghalangi kamu, memaksa kamu kok. Sementara ini kita mengatakan bahwa iblis itu jahat, wah segala macam. Kita sifatnya dengan sifat-sifat yang buruk-buruk, sifat iblis itu kafir, melawan Tuhan, menggoda manusia segala macam. Sesungguhnya saya akan mengatakan iblis tidak seburuk itu kok. Manusia lebih buruk daripada iblis. Iblis tidak ngaku Tuhan kok. Manusia. Iblis nggak bunuh orang kok. Yang bisa bunuh orang siapa? Manusia kok. Bukan hanya 10-20, bisa bunuh 6 juta orang kok manusia. Iblis boro-boro bunuh jutaan. Satu-satu juga enggak. Kau bisa paham lagi nih? Yang membunuh orang Yahudi di Jerman tuh manusia atau iblis? Yang memurtadkan satu bangsa itu iblis dan manusia? Manusia kok. Iblis mah memurtadkan satu orang juga susah. Manusia mah bisa dengan senjata kok. Iblis nggak bisa nutup masjid. Manusia mah bisa kok. Sih, jangan-jangan iblis semua nih. Itu persoalannya. Jadi kita mesti tahu strategi macam itu. Iblis hanya berbisik-bisik aja kok. Ya asal kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah ketakutan dan lari. Manusia ada besar, a'udzubillah der langsung mas. Nggak mempan ma'udhu tuh. Iya kan soalannya gitu. Jadi iblis itu tidak seburuk itu kok. Manusia lebih jahat lagi kok. Iya. Ada setan manusia ada. Iya. Lalu inaradda sohbatal qaumi dunya wa akhirah, apabila engkau ingin bersahabat dengan mereka, para aulia, para solehin, orang-orang yang baik hati. Gimana caranya?
fawafiqhu fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi. Coba ikuti dong jejaknya itu, perkataannya, ucapannya, perbuatannya, ya, perintahnya, keinginannya, ikutilah. Nasihat-nasihatnya ikuti aja, kok susah banget sih. Tapi ya kata iblisnya, wah jangan dituruti orang itu mah, engkau melarat curangnya. Berbisik juga. Iya, termasuk pengajian hari Kamis pagi itu banyak ibu-ibu yang pengen ngaji tapi oleh suaminya nggak boleh, dilarang. Ngapain ngaji sama Kiai Sakur? Berarti ngelawan laki pengkone. Bukan katanya. Saya bilang, nanya sama ibu-ibu yang ngaji Kamis pagi itu, saya pernah ngajarin dia ngelawan suami. Yang ngalang itu setan atau manusia? Manusia kok. Setan nggak bisa melarang itu. Tapi karena yang melarang suaminya yang nggak bisa, akhirnya nggak bilang aja. Iya kan? Yang menghalangi saya melebarkan pondok di Tulungagung tuh manusia atau setan? Sampai melarang beli tanah sebelah itu. Akhirnya terpaksa saya pindah ke sini. Tapi saya nggak menyesalkan. Saya paham. Begitu saya dipersulit berarti oleh Allah saya akan dikasih ganti yang lebih hebat lagi. Itu aja kok. Ternyata betul nggak? Iya. Itu. Tetapi kan perlu kita pelajari. Oh iya begitu. Padahal saya minta bantuan tidak, minta sumbangan tidak, merepotkan juga tidak. Malah saya tukang bagi-bagi duit. Urus apa yang diperebutkan? Wibawa, berebut pengaruh. Betul nggak? Sesuatu yang tidak real, hanya dalam angan-angan saja. Kamu gak usah mencari wibawa loh. Berbuat baik saja kepada semua orang. Selesai kok, akan datang dengan sendirinya. Itu aja kok. Coba tolong semuanya orang itu. Ya, siapapun sudah tolong. Yang lapar kasih makan, yang sedih kau bahagiakan, yang bertengkar kau damaikan. Itu aja kok. Nanti akan datang wibawa dengan sendirinya. Dan kalau berbuat baik itu jangan diskriminasi hanya karena agamanya berbeda. Sejak kapan agama Islam menyuruh diskriminasi macam itu? Ini kan jadi persoalan juga masalahnya. Jadi ada orang Kristen lagi tenggelam, tolong. Agamamu apa? Saya Kristen, masa bodoh lo gitu, masa begitu? Ya nggak ada urusan, ya kan? Allah itu memuliakan manusia dan tidak mengatakan agamanya apa. Walaqad karramna bani Adam. Anak cucu Adam dihormati Allah. Apa anak cucu Adam itu orang Islam semua? Enggak kok. Dan semuanya dimuliakan Allah kok. Lalu masa Allah memuliakan kamu yang menghinakan? Gimana lagi? Yang menciptakan yang memuliakannya apalagi kamu sama-sama ciptaannya. Itu aja dasarnya.